Selamat sore, selamat petang Bapak Ibu sekalian. Sudah lama saya tidak berkhotbah, apalagi di Gunung Sahari ya saudara-saudara. Mungkin saya lebih baik memperkenalkan diri lebih dulu. Sebenarnya saya berasal dari masa kecil saya di kota Cirebon, saudara-saudara. Lalu lulus dari SMA itu saya melanjutkan kuliah di teologi di Duta Wacana di Jogja tahun 82, selesai 87. Mulai saya melayani di Jakarta, calon pendeta di Tabis, dan kemudian melayani di GKI Halimun, saudara-saudara, di belakang KPK selama kurang lebih 22 tahun setengah. Tahun 2009 saya mutasi ke Surabaya, ke GKI Merisi Indah, itu di Surabaya, saudara-saudara. 2009 sampai tahun ini saya di Surabaya, 16 tahun. Jadi saya sudah emeritus di Surabaya. Jadi saya tidak asing sebenarnya dengan Gunung Sahari. Saya pernah menjadi wakil ketua klasis Jakarta Selatan, pernah jadi ketua klasis Jakarta Selatan, berteman baik dengan pendeta Royandi, pendeta David, pendeta Suta, pendeta Iman Kristo, itu teman-teman semua. Kira-kira begitu ya saudara-saudara. Itu perkenalan singkat supaya tidak asing ya saudara-saudara. Saya sekarang setelah emeritus tinggal kembali ke Jakarta baru 3 bulan lebih saudara-saudara. Dan hari ini menggantikan teman yang tidak bisa melayani, kira-kira begitu. Jadi setelah emeritus kembali ke Jakarta jadi peran pengganti, saudara. Tetapi yang penting masih melayani ya saudara-saudara ya. Baiklah, itu kira-kira saudara perkenalan singkat, padat ya, perjalanan 38 tahun, 36 tahun. Saudara, sebuah data dan fakta, sebuah realita bahwa tema kita itu adalah menjembatani kekayaan dan kemiskinan. Artinya saudara-saudara ada kesenjangan yang terjadi dan tidak bisa dihindari di Indonesia. Ada sebuah lembaga namanya Global Wealth Report, itu mengungkapkan 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 46,6% total kekayaan penduduk dewasa di Indonesia. 10% orang terkaya di Indonesia menguasai 75,3% total kekayaan penduduk. Saudara bayangkan ya, seperti apa peristiwa itu. Itu kesenjangan. UMR Jakarta itu berapa ya? 5,4. Bisa dicek di Google ya, siapa cepat dia dapat ya saudara. Nah UMR DKI itu 5,4 juta saudara. Direktur perusahaan besar, barangkali di sini ada beberapa direktur perusahaan yang besar, begitu kan? Itu bulanannya gajinya itu antara 100 sampai dengan 300 juta. Ada kesenjangan yang lebih menakjubkan, mengherankan, yang bikin a'udzubillah min talib, itu adalah gaji direktur utama BUMN. Saudara, menurut data dari Google yang saya cari, saudara, direktur utama Pertamina itu gajinya per bulan 4,7 M. Mendengarnya mencret ya saudara-saudara ya. 4,7 M. Satpam itu UMR. Jadi satpam yang buka pintu direktur utama tiap hari di kantor itu gajinya sebulan 5,4 juta tadi. Direktur utamanya 870 kali lipat. You can imagine ya. Itu apa namanya saudara-saudara? Aduh, a'udzubillah, bener ya saudara-saudara ya. Sangat mengerikan buat saya itu. Miris saudara-saudara, miris, bener-bener iris-iris ya saudara-saudara. Karena satu bulan berbanding 870 kali. Jadi kalau si satpam itu mau dapat gajinya direktur utama itu kerjanya harus 870 bulan. Saudara. Saya tanya tadi pagi, saya berkhotbah di Cakung ya, bajemnya kayu putih. Saya tanya 870 itu dibagi 12 berapa? 70 lebih tahun. Jadi gajinya si satpam, si direktur utama itu 72
tahun gajinya si satpam per bulan. Saudara, ngeri ya saudara. Kesenjangan, bukan hanya kesenjangan itu. Itu Pertamina, Direktur Mandiri saudara-saudara, Bank Mandiri itu 3,67 miliar. Telkom 2,2 miliar. Ya, bukan cuma sakit hati saudara-saudara, sakit beneran saudara-saudara. Karena perusahaan-perusahaan itu banyak yang rugi terus ya saudara. Apalagi kalau tahu harga BBM di Indonesia dan Malaysia, negeri yang dekat itu, 1 berbanding 2, oktannya sama. Di sana untung, di sini rugi. Saudara, kesenjangan yang mencolok luar biasa. Ya, sebenarnya saudara, semakin negara itu maju, semakin negara itu makmur, semakin sejahtera, jarak antara seorang yang bekerja sebagai orang yang pertama direktur dengan orang yang paling rendah jabatannya itu harusnya semakin dekat. Kalau saudara pernah tinggal di Eropa, boleh dicek. Sebuah perusahaan besar, direkturnya itu dengan orang yang paling rendah, bedanya berapa? Saya curiga hanya 1 berbanding paling tinggi 20 kali. Ya, tapi di Indonesia kebangetan saudara-saudara. Gaji guru di Indonesia berapa? ASN, pegawai negeri guru, 1,7 juta sampai dengan 7,4 juta. Gaji guru di Malaysia berapa? 7,7 juta sampai dengan 17,5 juta. Gaji guru di Singapura berapa? 1 bulan 35 juta sampai dengan 100 juta. Saudara bayangkan, kesenjangan itu terjadi bukan hanya penduduk di Indonesia dengan orang Indonesia, tapi juga dengan negara tetangga. Saudara, Injil Lukas hari ini ya Lukas itu adalah penginjil yang sangat concern, sangat peduli dengan topik, dengan tema, dengan persoalan miskin dan kaya. Di Injil Lukas banyak sekali saudara-saudara bicara soal miskin dan kaya. Kalau kita melihat bagaimana kebaikan orang kaya kepada orang miskin, itu Injil Lukas menulis. Yang paling mencolok Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37, yaitu orang Samaria yang baik hati, the good Samaritan. Itu bagaimana orang bukan Yahudi menolong orang Yahudi yang dirampok. Dan saudara, Injil Lukas 10 itu menjadi inspirasi banyak lembaga Kristen yang diinspirasi oleh orang Samaria yang baik hati, yang memberikan pelayanan sosial kepada orang yang tidak dikenal sampai saat ini masih terus terjadi. Ya, salah satunya itu rumah sakit yang memberikan pelayanan sosial. Saya tidak tahu di Jakarta ada rumah sakit Kristen swasta yang memberikan pelayanan sosial, tidak. Kalau saya di Surabaya, saudara-saudara, mau berobat ketemu dokter spesialis yang sangat murah, bayarnya hanya 100.000, yaitu rumah sakit William Booth. Di seberangnya ada rumah sakit Katolik, dokter spesialisnya 400.000 sekali datang, nyebrang jalan 100.000. Dokternya berteman, sama-sama spesialis. Di Jakarta saya belum nemu rumah sakit yang sosial. Saya nggak tahu di Ukrida kalau berobat sekali berapa dokter spesialis kalau bayar, bukan BPJS. Ada yang sudah pergi berobat spesialis di Ukrida berapa Pak? Kurang informasi ya, terlalu jauh Ukridanya. Baik saudara-saudara, disitulah kita melihat bahwa Lukas itu menginspirasi sampai sekarang pelayanan kepada orang tidak mampu di Amerika dilakukan itu oleh lembaga yang terinspirasi Lukas 10. Bacaan kita hari ini saudara-saudara mengkontraskan antara orang kaya dan miskin, antara seorang kaya dengan seorang miskin yang bernama Lazarus, yang bukan Lazarus di Injil Yohanes. Lazarus itu banyak ya saudara-saudara di dalam kehidupan orang Yahudi. Kalau di Jakarta juga ada Lazarus pendeta, GKI Panglima Polim, Lazarus juga. Jadi ya saudara-saudara, Lazarus itu nama agak umum. Nah saudara, Lazarus yang pengemis itu ya dibandingkan dengan orang kaya yang gaya hidupnya sangat glamor, high lifestyle,
dari pesta ke pesta, dari pakaian yang sangat mewah, yang super branded, hidupnya sangat mewah dibandingkan dengan Lazarus, sang pengemis yang setiap hari kerjanya hanya menantikan belas kasihan orang kaya itu, yang makan dari sisa remah-remah yang jatuh dari meja si orang kaya itu setiap hari di depan rumah orang kaya itu. Saudara, realitanya orang kaya sekaya apapun, si miskin semiskin bagaimanapun miskinnya, kedua-duanya mati. Tidak ada orang yang kaya hidup terus, tidak ada orang miskin terus hidup terus, tidak. Keduanya mati dan akan menghadapi kematian. Itulah cerita kita. Menarik sekali saudara-saudara, Lukas itu satu-satunya Injil yang menceritakan bagaimana setelah terjadi kematian. Perikop ini yang tadi saya baca adalah menjadi patokan, sering dijadikan dasar dan patokan para pendeta untuk menggambarkan dan untuk menjawab pertanyaan jemaat yang bertanya setelah kematian bagaimana. Saudara-saudara, si kaya ke tempat penderitaan, sengsara di alam maut, si miskin dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham, santai duduk di pangkuan Abraham, ceria gembira. Dan Injil itu menggambarkan terjadi dialog antara Abraham dengan si orang kaya yang sudah mati itu. Ya saudara-saudara, di situ ada fakta-fakta. Ya, kita melihat saudara-saudara, mencatat yang pertama, ya, Abraham mengatakan, engkau sudah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu di dunia, dan sekarang Lazarus juga dulu ketika di dunia segala yang buruk sudah diterima. Sekarang Lazarus sudah mendapatkan hiburan dan kebahagiaan, engkau sangat menderita. Itu yang pertama. Yang kedua, antara kami dan kamu terbentang jurang yang tidak terseberangi, tidak bisa menyeberang sama sekali. Saudara-saudara, ya, disinilah digambarkan tidak ada hubungan antara surga dan neraka, antara kehidupan di surga dan di neraka. Tidak ada hubungan lagi antara kehidupan di dunia yang sekarang kita jalani dengan di surga dan di neraka. Semuanya terputus, tidak ada sinyal sama sekali. Saudara, sebagai kesimpulan, saudara-saudara, baik surga dan neraka tidak bisa kontak lagi dengan bumi. Jadi terlambatlah orang kaya itu menyesal. Ya, kalau dia mau melakukan pertobatan dan kebaikan, ya waktu masih hidup. Ya saudara-saudara, saya pernah ketemu anggota gereja di Jakarta pada waktu saya masih melayani di Halimun. Namanya tugas pendeta besuk sama orang, mempersiapkan orang meninggal dunia. Ada satu bapak kena kanker paru-paru. Saya agak sering datang, seminggu sekali. Datang lagi ke rumahnya, rumahnya masuk gang di dekat gereja Halimun di sana. Lalu saya datang, bapak itu yang sudah dying menjelang kematian ngomong gini, Pak Gunadi, bapak itu rajin besuk. Nanti kalau saya sudah sembuh, saya mau ikut bapak pelawatan. Dalam hatiku, engkau tuh umurnya udah pendek, telat, kebacut, ya, terlambat. Dalam hati saya cuman, iya pak, iya pak. Memang saudara-saudara 1-2 bulan kemudian dia sudah pergi menghadap Tuhan. Saudara mau melayani, tidak boleh terlambat. Harus dilakukan soon, segera. Saat ini juga, besok, lusa, tidak boleh menunggu. Terlambat saudara-saudara, tidak bisa lagi. Saudara mau mengasihi orang tua saudara, mumpung masih hidup, kasihi dia. Kalau dia sudah meninggal dunia di depan peti mati, saudara mau nangis, mau nungging-nungging, mau bagaimanapun, sudah tidak ada lagi. Useless, tidak bermanfaat, tidak ada gunanya, saudara-saudara. Kalau mau mengabdi sama orang tua, sekarang mumpung masih hidup. Kalau sudah tidak ada lagi kesempatan. No way, habis semua. Saudara-saudara, hari ini kita belajar, jangan terlambat. Ya, ketika orang kaya itu
request kepada Abraham. Abraham hanya mengatakan, kitab Musa dan para nabi sudah diberikan. Tidak perlu lagi engkau meminta hal-hal itu. Ya, saudara-saudara, tradisi Yahudi itu dasarnya kitab Musa, yaitu Taurat dan para nabi, mengajarkan keselamatan yang dicapai dengan spiritualitas yang benar dan baik. Minimal ada 3 buat orang Yahudi. Pertama sedekah, kedua puasa, ketiga doa. Harus dipraktekkan dalam hidup sehari-hari. Sementara si orang kaya itu perilakunya selama hidup apa? Berfoya-foya, pesta, mewah, tidak peduli pada orang miskin. Lazarus yang tiap hari ada di depan rumahnya tidak ditolong, hanya diberikan sisa-sisa makanan. Itu pun bukan oleh orang kaya, tetapi pembantu orang kaya itu yang memberikan. Sikapnya sangat sombong, sangat arogan, tidak menjalankan Taurat. Yang lucu saudara-saudara, orang kaya sudah mati, sikapnya sangat buruk sekali. Waktu hidup di dunia sudah sangat individualistik, egoistik, tidak pernah peduli sama orang lain. Setelah mati, masih main perintah. Ya kan? Bapak Abraham, suruhlah itu Lazarus, celupkan tangannya supaya aku tidak haus. Masih udah mati, masih main perintah Abraham. Siapa dia? Bahaya saudara, jadi orang kaya hati-hati ya saudara-saudara. Nah orang kaya ini sudah gitu masih apa lagi? Tolong tuh suruh si siapa Lazarus suruh hidup lagi. Enak aja saudara. Kasih tahu itu saudaraku masih 5 supaya mereka bertobat. Saudara-saudara, kelakuan tidak tahu diri, sudah mati masih punya request yang tidak benar. Waktu hidup tidak melakukan kebenaran. Dia juga terlambat. Ya saudara-saudara, kita melihat ya, tren itu harus dihindari. Kalau saudara kebetulan kaya, jangan seperti dia, saudara-saudara. Selama hidup, orang kaya ini mengabaikan Lazarus setiap hari. Tidak berbuat sesuatu untuk menolongnya, sehingga Lazarus mati dalam kemiskinannya dan kesepiannya. Saudara, orang kaya ini sebenarnya aslinya adalah orang beriman. Karena Abraham ketika diminta untuk Lazarus diperintahkan ke rumahnya, Abraham mengingatkan bahwa tidak bisa dan bahwa Tuhan itu sudah memberikan kepada orang kaya itu dan saudara-saudaranya apa? Kitab Musa. Sudah diberikan kitab para nabi. Taurat dan kitab para nabi adalah pusaka spiritual bagi orang kaya itu, bagi orang Yahudi semuanya dan keluarganya. Seperti halnya Alkitab itu pusaka untuk kita pada saat ini. Artinya saudara, orang kaya dan keluarganya tidak menjalani hidupnya dengan dasar firman Tuhan, tidak memberlakukan firman Tuhan yang sudah ada. Mereka hidup secara duniawi, mereka hidup secara sekuler, tidak menjalani hidup beriman dengan baik dan benar. Kalau orang kaya itu hidup dalam spiritualitas yang benar, saudara-saudara, pasti akan menjalankan kebaikan sebagai jembatan kepada Lazarus yang hidup dalam kemiskinan. Saudara-saudara, saudara punya berapa Alkitab di rumah? Pemain musik berapa kitab? Organis punya berapa Alkitab di rumah? Pianis 1. Saudara renungkan, saudara ada yang punya 3, ada yang punya 4, ada yang punya 5, 2. Dibaca tiap hari enggak? Ada seorang bapak, kebetulan keluarga saya tinggal di Cirebon. Ya, sekarang sudah almarhum. Ceritanya sudah agak lama. Dia itu buka warungan tau ya, saudara-saudara ya. Belum banyak Indomaret, belum ada Indomaret waktu itu. Jadi dia jual warung serba ada, semuanya ada. Jadi orang beli saudara di kampungnya itu, ya, tetangganya beli minyak tanah seliter, minyak goreng setengah liter, beli beras sekilo, beli areng 1 plastik. Tahu areng ya, yang hitam itu ya. Terus beli macam-macam saudara-saudara. Warung serba ada. Beli rokok 2 batang ya. Nah, dia ngelayanin itu saudara setiap hari, nunggu di warung karena dia tidak punya kerja yang lain kecuali nunggu warungnya. Setiap kali ada orang beli, setelah beli dia tidak ada kegiatan membaca Alkitab.
Lama-lama saudara-saudara beli areng, ya ngelayanin areng. Arengnya nempel di Alkitab. Beli beras, bubuk berasnya nempel di Alkitab. Minyak tanah nempel di Alkitab. Minyak gorengnya nempel di Alkitab. Dia pakai lapnya lama-lama kotor, tapi ya percuma ngelap juga. Nah, lihat baca Alkitab lagi, lama-lama Alkitabnya hitam. Datang penatua, majelis jemaat penatua melawat. Baru duduk ngobrol-ngobrol. Loh, itu Alkitab ya? Kok Alkitabnya hitam begitu? Lalu dia bilang, ya biarlah Alkitab saya hitam. Yang penting hati saya bersih. Daripada Alkitabnya bersih, hatinya kotor. Nah, jangan nanti pulang ke rumah saudara cari areng ya, Alkitabnya dihitam-hitamin. Supaya nanti kalau tim pelawatan datang, tuh sudah saya baca terus. Saudara, bukan itu maksudnya. Jadi saudara-saudara, kita diminta jangan membiarkan Alkitab itu diam saja di rumah. Bacalah, renungkanlah setiap hari. Jangan seperti orang kaya ini, saudara-saudara, firman Tuhan begitu jelas tidak dipraktikkan. Amos sebagai nabi mengingatkan kepada orang kaya, para pejabat di Israel pada waktu itu yang hidupnya sangat mewah. Tadi sudah dibacakan bagaimana hidup mewah itu setiap hari hidupnya sangat berkelimpahan. Dan mereka sangat rajin beribadah, pergi ke rumah ibadah, membawa korban ke rumah ibadah, korban sembelihan yang sangat hebat. Tetapi Amos mencela mereka karena di samping kehebatan hidup berimannya yang kelihatan begitu saleh, tetapi mereka hidup sehari-harinya menekan orang miskin, menindas orang miskin, orang miskin ditekan habis-habisan. Amos mengkritik keras spiritualitas para pemimpin yang hidupnya para penguasa itu dikelilingi kemewahan, tetapi mengabaikan penderitaan sesamanya. Tampak dari luar saleh, ritualnya kelihatan hebat, tetapi aslinya mereka menindas dan mengabaikan orang miskin. Penyakit yang terbesar saudara-saudara diingatkan juga oleh Paulus kepada Timotius, supaya para orang kaya itu, ya, di dalam 1 Timotius 6 tadi diingatkan jangan cinta akan uang. Uang itu boleh dimiliki tetapi bukan untuk dicintai. Ya, uang itu bukan segala-galanya, walaupun segala-galanya perlu uang, tetapi uang bukan segala-galanya. Ya, karena ada banyak orang yang cinta akan uang itu demi uang melakukan segala-galanya, menghalalkan segala macam cara. Kalau perlu saudara sendiri disikut, ditendang, penting dapat uang. Saudara-saudara, berujung pada kehancuran. Masalah utama kata Paulus bukan kekayaan itu sendiri, melainkan cinta uang, menempatkan uang di atas segala-galanya. Paulus mengingatkan, ya, supaya tidak berharap pada kekayaan, tetapi hanya berharap kepada Allah. Saudara, kita semua perlu berkat Tuhan. Saudara selalu ingin berkat Tuhan, tetapi saudara-saudara, lebih baik jangan cari berkat Tuhan, tapi carilah Tuhan sumber berkat. Ingat saudara, kalau saudara cari berkat Tuhan tuh nggak cukup saudara. Carilah Tuhan sumber atau pemberi berkat. Sehingga firman Tuhan, carilah Tuhan dan segala kehendaknya, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Matius 6 saudara-saudara. Melekat pada Tuhan, pas orang yang melekat pada Tuhan saudara-saudara, ya, kalau manusia itu melekat pada Tuhan, segala yang dimilikinya itu tidak hanya untuk dirinya sendiri. Orang yang melekat pada Tuhan itu pasti bersyukur hidupnya, dan rasa syukur itulah yang membuat orang itu bisa berbagi dengan tulus dan sukacita. Seorang berbagi tidak tulus, tidak sukacita karena diminta oleh pendeta, celaka saudara. Berbagi itu harus dilandasi rasa syukur. Apa relevansi khotbah hari ini? Pertama saudara, fakta bahwa banyak orang Kristen, sebagian dari kita sebagai orang Kristen itu ada yang kaya hartanya, ada yang kurang atau kurang kaya, ada yang tidak kaya alias ada juga yang miskin. Saudara, secara spiritualitas harta benda yang ada pada kita, yang kita miliki saat ini, yang kita punyai pada saat ini,
sejatinya adalah milik Tuhan. Bukan milik kita, tapi milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita untuk dikelola. Sehingga saudara-saudara, baik kita hidup dalam berkelimpahan, hidup dalam keadaan cukup, hidup dalam kekurangan, semuanya harus diterima dengan rasa syukur. Saudara-saudara, jadi kalau yang menerima lebih banyak, artinya tanggung jawabnya lebih besar. Kalau menerima lebih sedikit, tanggung jawabnya lebih sedikit. Kita diminta untuk mengelola dan mengatur segala milik Tuhan itu, segala harta benda itu, ya, bukan untuk menjadi modal kesombongan, modal arogansi di depan orang lain, tetapi menjadi bagian untuk kita mengatur dan bahkan berbagi. Kita diminta untuk menjadi jembatan, berbagi berkat itu pada mereka yang kurang mendapatkan berkat, sehingga hidup kita menjadi bermakna. Saudara, lebih berbahagia memberi atau lebih baik berbahagia menerima? Bagaimana, Bu? Bahagia memberi apa menerima? Dua-duanya. Wah, ini pengen dua-duanya. Ya. Kalau kadang-kala orang Kristen jawabnya atau dah. Jadi enggak dua-duanya. Tapi banyak yang masih mau menerima. Firman Tuhan mengatakan lebih baik memberi atau menerima? Lebih baik memberi. Ayatnya di mana? Kisah Para Rasul berapa? 20 ayat 35. Saudara, angka kan cepet ya diingat ya. 20-35 ya, 20-35. Saudara lihat di sana. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara, memberi itu berbahagia atau tidak? Kalau tidak, berarti firman Tuhannya keliru. Salah. Saudara, kalau kita memberi, kita akan berbahagia. Kenapa? Pak, tahu mah tahu, tapi apa alasannya, Pak? Berbahagia itu. Karena saudara, dengan memberi kita itu berlatih iman. Orang tidak pernah memberi, tidak pernah latihan iman. Tidak pinter-pinter. Puluhan tahun jadi orang Kristen tidak pernah memberi, bodoh terus. Saudara, semakin banyak memberi, iman kita semakin terlatih. Semakin mengerti bahwa harta benda itu bukan milik kita, itu milik Tuhan. Saudara, kita senyum, kita berbagi. Itulah Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Ya, saudara-saudara. Yang kedua, saudara, ada sebuah lagu Jim Reeves. Barangkali itu sudah angkatan jadul ya, lagu tahun 70-an. Lagu This world is not my home. Ya, saudara. This world is not my home, I'm just a passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. Oh Lord, you know I have no friends like you. If heaven not my home, then Lord, what will I do? Saudara-saudara, lagu itu mengatakan begini, ya, Tuhan, dunia ini bukan rumahku. Rumahku sejati itu di sorga sana. Ini sangat cocok dengan Lukas 16 tadi. Injil Lukas itu mengajarkan hidup kita di dunia ini sangat fana, sangat temporer, sangat sementara, tidak kekal. Tujuan hidup kita adalah sorga dan bukan dunia ini. Sehingga saudara-saudara, segala sesuatu di dunia ini saudara gunakan kesempatannya, istilahnya itu untuk bersiap kita pergi menghadap Tuhan. Dunia ini temporer, saudara, sebentar saja. Maka lakukanlah kebaikan, berbagilah. Yesus Tuhan itu datang itu berbagi kepada kita. Kita tidak pernah berbagi. Murid macam apa kita ini? Orang Kristen itu orang yang paling senang berbagi, saudara. Kalau ada orang Kristen pelit itu salah kaprah. Yang ketiga, saudara-saudara, tugas kita adalah membangun jembatan, menjembatani. Bukan hanya masalah duniawi berupa kaya dan miskin harta benda saja, tetapi juga menjembatani berbagai hal dalam kehidupan kita, saudara.
1 Yohanes 3 ayat 17-18 mengatakan begini, siapa yang mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tinggal di dalam dirinya? Ayat 18, 1 Yohanes 3 ayat 18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 2 minggu lalu tema khotbah kita, iman tanpa perbuatan adalah mati. Hari ini kita diingatkan kalau kita ingin mengasihi, lakukanlah itu dengan perbuatan-perbuatan nyata. Jangan omdo, jangan omong doang. Lakukan dengan nyata. Saudara, kita berbagi bukan hanya harta benda. Kita berbagi keselamatan. Tuhan menyelamatkan kita, kita bagikan keselamatan. Tuhan memberikan kita sukacita, bagikan sukacita itu. Kita menjembadi jembatan untuk Tuhan. Segala kebaikan Tuhan diberikan kepada sesama kita. Demikianlah firman Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita senantiasa. Amin.